Roy. Bapaknya Emon itu. Bapaknya ya? Emon. Mon, golep, beging gua, bendot nih. Gua malam ini gua ngobrol sama Heroy gitu ya. Pastinya di view yang berbeda nih gitu ya. Iya. Doi tadi sempat nge-break. Katanya lebih dari festival gitu, wah kacau nih. What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman subscriber R7 dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu, sukses ya. Yang lagi berjuang, semangat terus pokoknya. Alhamdulillah nih ya kan. Malam ini Studio R7 kedatangan salah seorang yang biasanya beliau ini adanya di belakang nih ya kan, di posisi belakang. Tapi kali ini ya dia ada di depan. Ngobrol langsung sama gua. Beliau ini udah bisa dibilang berkecimpung di dunia perkusi ini udah bukan asam garam lagi, Bloy. Ya. Teman-teman. Jadi udah rendang kayaknya nih ya kan. Gak usah pakai lama lah, kita langsung sapa brother Rogut paling nyongkrut nih ya kan. Heroy. Wih, Roy. Yo. Wih, sehat Roy? Alhamdulillah. Yoi. Santai Roy. Sibuk apa Roy sekarang Roy? Ini kita terakhir ketemu kapan kita ya kemarin? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Nah itu lu di situ lagi ngapain tuh Roy? Di tipis-tipis aja dulu. Lagi iseng-iseng aja sih yo. Gua situ sambil ngejagain anak-anak. Ngajakin anak-anak, yoi. Oke, gue pas, jadi gini temen-temen ya, gue cerita dikit. 2 hari yang lalu betul, gue datengin ke tempat dia. Bukan main-main lah itu tempat kalian cari sebongkah berlian lah itu ya kan. Tapi asik sih gitu. Sayangnya gue datang memang udah selesai kan, ya udah rapi. Gue nggak ngeliat dia perform nih. Mabuk ya kamu ya malam itu ya? Mabuk gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, itu kalian lah itulah ya. Ya. Itu nanti kita bahas ya tipis-tipis ya. Boleh. Oke, buat teman-teman, sebelum gue lanjut ceritanya sama Heroy, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada video-video baru kayak gue sekarang nih sama Heroy, kalian nggak ketinggalan nih. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kita mulai intro dulu. Oi, Heroy. Kita bicara duduk di sini nih udah lumayan lama nih ya. Maksudnya rencanain ini semua nih gitu ya. Padahal kita udah sering duduk bareng gini ya. Duduk bareng. Jadi santai aja gitu maksud gua gitu ya kan. Ih, pengennya gue gitu. Emang kenapa Roy? Lu kenapa nih? Lagi kenapa nih? Gua kayaknya kalah berkarisma sama lu. Kalau berkarisma. Padahal temen gue ini festival-festival gede, ya kan? Festival-festival gede, lomba-lomba kayak gitu-gitu. Khususnya di musik ya. Ini kita bicara tentang musik nih sama Heroy nih. Kalau udah ada Heroy, ngomongin musik. Ya kan? Musik. Nggak bisa dong ngomongin yang lain dong. Kalau sama Heroy udah musik aja deh, ya kan? Cewek juga masuk. Cewek juga masuk. Nakal ya. Roy, kita by the way sangkatan Roy. Sangkatan. Dulu pertama ketemu kan lagi pas sekolah kita kan. Sekolah. Lu gimana menurut lu pertama ngeliat gue nih, maksudnya gimana gitu? Tragedi sih gue bilang. Lagi kenapa Roy? Coba kasih tahu teman-teman Roy. Anjing, gara-gara apa sih? Gara-gara apa ya? Kalau kata gue sih, gue lebih mikir, gue ada bicara sama kan nongkrong gitu, lu lewat-lewat mulu gitu, gue bilang, ini orang bolak-balik mulu. Maksudnya gimana gitu ya, bau cewek, gonta-ganti ya kan. Tapi keren sih, keren gitu. Bukan ojek kok. Oh, pantesan aja bolak-balik ya. Gue juga mikirnya gitu, gue bilang, wah ini anak lagi disuruh nih ya kan. Ya intinya gue pertama kenal lu nih Roy ya. Ya. Gue lagi mau kemana, terus gue ngelewatin rumah lu, di situ lagi ada acara gitu. Nah ini gue mau ngulik tentang musik nih Roy ya. Dari usia berapa Roy lu tertarik sama musik? Dari kecil sih yo. SD? SD kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5 lu udah
Ya gue pun sama gitu, tapi kan lu pilih alat musik itu sama kelas 5 juga apa gimana? Pilih alat musik, iya waktu itu juga sih. Kelas Waktu 5 itu ya? juga kelas 5. Nah ini kan siapa sih ya nggak kenal lu gitu loh ya di wilayah Gak ada yang kenal. di wilayah Kabupaten Rumi. Tapi sebelum gue lanjut, sudah menikah kan Roy ya? Udah, Alhamdulillah belum. anak berapa Roy sekarang? Alhamdulillah anak 2. Anak 2, weh, jagoan semua ya? Jagoan semua. Bede, itu calon-calon drummer semua tuh, calon-calon drummer tuh. Lu ada arah ke situ gak Roy? Ke anak-anak? Ada Ada sih. Kenapa lu Gua bisa rasa. idealis kayak gitu? Lu nggak ngasih kebebasan mereka gitu? Gue dikatain idealis lagi bangsa. Kenapa lu bisa gitu? Gue pengen apa ya? Nggak tahu, intinya pengen ngarahin anak-anak gue ke musik aja. Buat gue tuh musik banyak temen. Bahasa universal ya, Iya, menyambungkan ya. banyak temen intinya musik. Jadi lu matokin gak tuh anak-anak lu harus pegang ini enggak? Enggak, kalau masalah ke situ mah ya kebebasan dia ya. orang. Siapa tahu dia pengen jadi gitaris atau selain drum lah gitu ya. Nggak masalah tuh. Gak masalah. Oke. Selama itu masih di musik. Wis gila, keren lah. Nah, kalau ketemu sama emaknya anak-anak nih, di musik juga apa enggak? Enggak. Wah, cerita dong dikit dong. Ketemu emaknya anak-anak gimana nih? Gue penasaran nih. Biasanya kan gitu ya. Nih ada Meli nih. Meli kalau ngeliat anak-anak band gitu gimana sih? Cewek nih. Biasa aja apa gimana? Luar biasa. Luar biasa tuh kan. Mau biasanya anak-anak band nih, weh. Awalnya sih gue ngejual Anjas. Terus ngejual apa ya? Ya dari dengan gua bisa bermusik gitu. Jadi modal ya? Jadi modal, gue Terus? jadiin modal. Kenal di sosmed, terus ya chat-chat gitulah biasa-biasa aja awalnya. Lama-kelamaan pengen belajar drum. Oh gitu. Siapa nih? Emaknya anak-anak? Emaknya anak-anak. Wih, ini gile. Pengen belajar Iya drum. terus. Dia tapi tahu dia, lu itu drummer tahu dia? Dia tahu, dia tahu. Iya tahu dia, dia tahu. Terus. Tadi Lu jangan salah-salah ceritanya lu. Nih ibunya anak-anak, aduh. enggak beneran itu awalnya. Dia pengen belajar drum. Iya, Oke, pengen terus? belajar drum. Gue niatnya mau modusin Malah Ini emaknya anak tahu gak nih? Tahu. Sebenarnya pengen lu modusin. iya, tahu. Awalnya gue mau modusin awalnya. Tapi lama-kelamaan gue mikirnya gini kan. Gue mau ngapain lagi sih? Oke. Umur juga ya. Main udah kenyang. lah istilahnya main. Musik juga udah kepegang lah gitu kan. Ya musik alhamdulillah. Ngerasa udah waktunya aja gitu. Asik. Ngerasa terpanggil aja. Ngapel dong. Ngapel ya. Ngapel yoi. Ya berjalan aja gitu Nah, gue jadi penasaran nih. Menarik nih. Tapi nggak lama loh itu. Apanya tuh? Gue pacaran. Oke. Ada Langsung 2 jam. Bangsa. Ya, gue nggak tahu. Nggak lama tuh berapa? Kira gue keong kali. Berapa lama? Sibuk tau mulu nih. 5 bulan lebih lah. 5 bulan. Oke. Kurang lebih. 5 bulan udah cukup lah. Udah setengah tahun lah itu. Buat saling mengenal tuh. Taruh. Enggak, gue Mel, duduk taruh. gini. Cukup gak 5 bulan buat saling kenal tuh? Lumayan. Lumayan. Lu, Nal? Cukup. Ayo lanjut. Gue begini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Lu keren. Lu mau kayak gimana keren, Roy. Ada yang ngomong lu jelek, gue gebugin orangnya. Masa sih? Terus. Apanya terus? Lu 5 bulan ya sama dia nih. Gue penasaran nih, menariknya gini. Lu tadi bilang modal lu tuh, woi gue anak band nih. Bisa main alat musik. Gue yakin banget lu punya pikiran, gue bisa cari materi lewat musik, bener gak? Bener. Ya oke. Karena itu skill masing-masing ya. Gua dan lain-lain juga pasti begitu. Lu ngajak dia buat merit tuh masih punya pikiran itu apa memang gimana, Roy? Iya memang
Yang jelas sih gue udah intinya gue mikir gini Nyo. Kayaknya ini bener-bener Jodoh gua. Oke. Mikirnya gitu. Tadinya mah emang niatnya mah Modus ya? modus niatnya mah. Cuma lama-kelamaan anjing jadi gue yang kena hati. Wih, cinta beneran nih ya? Yoi. Anjir, love death ya kan? Update. Lalu beraniin dong ngomong dong ke orang tuanya. Beraniin gue ngomong. Yoi. Masa iya laki-laki. Tapi posisi udah kerja tuh? kerja. Nggak kosong-kosong banget lah. Jadi memang modal lu tuh disupport sama ya lu udah kerja gitu. Udah kerja. Kirain gua memang lu pure udah nyari duit dari musik aja gitu pada saat itu. Musik pada saat itu bahkan sampai sekarang juga sih masih gue bilang itu hobi. Sampai sekarang nih lu bilang itu hobi? Sampai sekarang gue bilang hobi. Oke. Karena kalau misalkan gue Bilang gitu. mindset gue mikirnya itu nyari duit, gue belum siap jujur terus terang kalau di musik. Kenapa? Kenapa lu gak punya pikiran itu? Kenapa? Beban ya, moral ya? Beban. Jadi sang penghibur itu nggak mudah. Wih, ya nggak? Betul. Nggak tahu ya. Kalau kata gue sih, kalau kata gue menghibur orang itu nggak tahu ya. Gue menghibur apa enggak gitu. Gue nggak tahu. Begitu loh ya, ternyata ya. Kita dibayar loh. Kita dibayar, kasih makan, kasih rokok, ya enggak? Buat menghibur mereka kan? Iya, suruh menghibur orang. Berat itu. Oke. Balik lagi nih ke ibunya anak-anak. Gue tertarik sama cerita kisah inian lo nih sebelum ada jagoan-jagoan dua ini ya kan. Lu beraniin diri buat meminang sang istri ini, ya. Karena lu berpikiran inilah waktunya dan inilah dia jodoh gua gitu ya. Memang yang sebelum-sebelumnya gimana? Apkir. Apkir. Aduh anjir, apkir aja. Sorry ya guys. Mantan kalian agak brengsek ini. Bangsat. Oke. Anjing emang nih, aduh anjing. Nah, jadi nggak apa-apa nih ya kalau gue tanya-tanya tentang masa lalu lu ya, dikit aja sih gitu. Apa-apa ya. Kayaknya dengan begini lu malah jadi mencair gitu. Maksud gue pernah dong berhubungan sama yang anak musik juga. Berhubungan apa nih? Maksudnya punya hubungan gitu, bukan punya hubungan sama yang anak musik juga, anak band lah. Pernah. Kenapa lu nggak pilih dia aja gitu? Kan sama-sama satu ini gitu. Nah ini mah bicara ini aja gitu. Dari dulu sih, dari semenjak gua belajar main musik ya. Harapan gua pengen punya pendamping hidup yang satu hobi, satu circle ya. Iya. Pengennya begitu. Kenapa emang Roy? Bisa apa lu jadi kalau ya enak aja gitu kelihatannya. Ya. Gua yang main gitar, bini gue yang nyanyi gitu kan. Wih, jadi kesannya gimana gitu. Iya, kompak ya. Iya. Gua terinspirasi sama kedua orang tua gue Nyo. Oke. Bokap sama nyokap. Kan dulunya pemain dangdut juga. Oke. Orang musik lah ya. Iya, orang musik juga dia. Tapi kan masa cuma itu sih alasannya, nggak mungkin dong. Maksudnya gini loh. Dengan harapan-harapan yang lu bilang tadi, sekarang pun lu bisa bikin ibunya anak-anak nih nyanyi, lu main gitar kan gitu. Bisa. Salahnya? Bahkan apalagi sekarang kan konten-konten berdua aja gitu. Kalau menurut gue ya gitu. Siapa sih nama gue? Nama istri? Feby Yulistiana. Panggilnya apa? Mama? Bundanya ya Roy. Kamu harus belajar nyanyi nih. Lu konten berdua Roy menurut gua gitu. Isi kesenggangan. Dengan begitu bahasa universal ya kan. Gua potong nih ya. Ya oke. Gua potong apa gua jawab? Jawab Ya. Sebenarnya bini gue juga minta Nyo. Tuh kan. Minta. Cuma guanya aja kali yang nggak ada basic buat jadi katakanlah guru ya. Guru. Oke. Guru nyanyi gitu maksudnya. Guru nyanyi. Terus nggak ada basic, gue nya nggak bisa, jadi gue nya
nggak sabaran. Dia minta apa maksudnya? Pengen bisa nyanyi. Oh, dia nggak bisa nyanyi. Pengen bisa nyanyi. Kalau ya bingung sih ya. Gitu kalau nggak bisa nyanyi. Tapi kalau selama itu masih masuk, Kalau nyanyi sih bisa, Iya, nada nyanyi. dia tahu. mm, Nada dia tahu. nggak masalah sih Roy. Maksud gua mulai aja dulu gitu. Kalau lu nya takut apa-apa takut gitu mah wah jalan-jalan. Antempo susah, Bro. Betul juga sih. Antempo susah. Mhm. Apalagi ya buat gua yang seorang apa sih? Player? Player otodidak. Iya. Iya kan? Nggak kursus lah ya. Nggak kursus, Nggak nggak sekolah. apa. Nggak sekolah. Ya gitulah pokoknya. Tapi lu sadar gak sih sebenarnya tuh lu nyetak banyak banget player gitu. Bisa gak gue bilang gitu? Ya terserah lu itu mau bilang. Menurut keyakinan saya, anjas. Kalau menurut gue itu sih Roy. Jadi memang lu tuh banyak memberikan apa ya? Selain lu isi posisi itu, tapi lu banyak ngasih masukan juga buat teman-teman band lu. Ya. Kan gue bisa ngomong kayak gini kan kita pernah satu project, pernah satu band gitu maksudnya. Alhamdulillah sih kalau memang lu berpikir begitu ya alhamdulillah. Seneng juga ikut seneng gua. Iya. Gua boleh minum dulu. Minum silakan Harry. Harry. Udah berapa? Nah, oke. Ini agak gue tarik ke belakang ya Roy ya. Boleh. Karena tadi kita udah terlanjur asik tuh bahas-bahas masa lalu, bahas-bahas mainnya anak-anak gitu kan. Iya. Kenal musik berarti dari kelas 5 SD, oke. Nah awal mulanya tuh kenapa lu pilih drum tuh Roy? Lebih apa ya? Seneng aja gitu kayaknya kelihatannya lebih memacu adrenalin aja. Oke, itu kan agak capek gitu ya. Maksudnya kan yang banyak gerak drum tuh ya. Berasa ganteng aja nyo kalau main drum. Emang iya sih, emang sih Roy. Susah sih memang ya. Kamu kalau mau tepuk tangan aja ya kan. Jadi drummer itu kunci sih kalau menurut gue gitu ya. Bisa dibilang musik itu kalau nggak ada drum jadinya akustik kali ya. Akustiknya sekarang udah pakai ini Roy ya. Gue kahon ya. Nah jadi lu pertama milih drum itu karena lu merasa wah ini keren nih gitu ya. Berasa keren terus ya memang gue suka aja nyo sama drum. Sempet gue belajar gitar awalnya pertama kali sih gue pengen belajar gitar. Nah itu Gue minta diajarin lah sama bokap. Nggak diajarin gue nyo. kenapa sih suka gitu ya? Oh ya nggak tahu, mungkin tujuannya jangan ngikutin itulah kali Dunianya gitu. dunianya. Enggak, gue pun begitu loh. Minta ajarin sama orang kayaknya. Ini mungkin teman-teman juga nih. Weh, gue ajarin dong, nggak pernah gitu. Diajarin. Bener, orang tua gue pengen belajar gitar nggak diajarin yo. Nah dari situ gue kan mikirnya orang tua gue cuek kan sama hobi. Ya udahlah, gue akhirnya nggak lama tuh kan ada drum. Oke. Beli drum tuh. Ya dari situ gue nyolong aja, belajar sendiri. Bokap nggak ada di rumah, nyokap nggak ada, gue saya sendiri. Kadang-kadang salah naruh gue. Salah ngeset. Iya salah ngeset. Ya namanya nggak tahu kan. Iya betul. Gara-garanya waktu itu gue ngeliat adanya bokap main. Om lu berarti kan? Iya om gue jamming Oke. di rumah. Nah dari situ mungkin secara nggak langsung gue terinspirasi nyo. Langsung ya. Iya. Memang jalannya orang tuh beda-beda kali ya. Jadi bisa dibilang kan kalau gua dibandingin sama gua, kalau gua kan memang telat ya, telat apapun semua telat gua gitu. Gua suka sama alat musik atau suka sama musik gitu, telat lah kalau gitu ya. Dan juga nggak dapet dorongan gitu. Kalau lu kan memang di keluarga tuh memang orang musik semua gitu kayak gitu. Dan lu bisa tahu drum itu ada kunci tuh di umur berapa Roy? Umur berapa ya?
Nggak ada kunci sih, dia cuma Maksudnya apa sih? ketukan. Ya ketukan gitu. Di umur pas SMP kalau nggak salah. Karena gini loh ya, maaf ya gue potong. Jadi kalau pas di SD lu suka sama drum itu kan, udah asal pukul aja ngeliat orang, ngeliat kaki, kick ya kan? Iya. Bang, lu kalau lu mau tahu nih, pertama kali gue belajar drum, gue kan megang stick nih, megang stick. Kaki kanan kan ini, yang hitung tempo kan nih, iya, kanan, tangan kanan, ya. Gua waktu itu bener-bener nggak bisa nyoh. Iya, nggak Gua tahu. nyuruh temen gua, lu pukulin buat tempo gua, pukulin simbal yang mana kayak kata gua. Sampai segitunya gua belajar. Gila. Pengen bener-bener bisa main drum gitu. Padahal sebenarnya lu sendiri pun bisa gitu ya. Belum bisa. Nggak, maksudnya harusnya lu sendiri tuh ya. Iya, harusnya. Dari awal pertama ngelihat om gua jamming tuh sama temen-temennya, dari situ gua langsung terinspirasi. Keren. The best pokoknya Mamang Aing. Mamang Aing. Iya, Mamang. Ajarkeun. Ajarkeun. Oke, itu awal mula tuh Ray ya. Bisa dibilang itu cikal bakalnya seorang hero ini gitu kan. Kalau drummer favorit lu dari kecil apa pas udah remaja nih lu baru udah mulai nentuin nih gitu? Lu pengennya terinspirasi tuh sama siapa sih selain om lu tuh? Kalau om lu kan bisa dibilang yang ngajarin lah gitu, inspirasi lah itu. Pas gue sekolah SMP, gue suka sama Yoyo Padi. Om Yoyo Padi, oke. Yoyo Padi. Memang dia agak ya semua karakter ya beda-beda ya. Iya, dia agak pokoknya greget. Ada aja lah. Iya. Identitasnya ada aja gitu ya. Tapi kan susah loh ya. Susah. Lu buat ngikutin seorang Yoyo tuh susah ya. Dia dari kenapa gue suka sama Yoyo? Di setiap lagunya itu ketukan dia tuh beda-beda nyoh. Oke. Jadi ngasih apa pelajaran juga buat drummer pemula kayak gue gini. Ngasih pelajaran dia dari mulai intro, pokoknya bagan-bagannya dia pasti beda. Intinya ngasih pelajaran aja. Oke. Buat para drummer. Keren dah. Setiap yang dia pukul ada pesan tuh ya. Nah, itulah kurang lebih ya. Gitu. Memang mantap Om Yoyo mah ya kan. Padi masih ada gak sih? Ada. Belum bubar kan? Belum. Ribbon kan. Ribbon ya. Ribbon. Keren emang Padi nih, ya kan? Lu sukanya lagu apa? Di Padi? Iya. Di Padi. Di Padi, gua nggak beda dong gitu kan. Gua nggak suka aja, cuman gua nggak terlalu inilah gitu sama Padi gitu. Lu sukanya Bondan sih ya? bukan. Kok gue yang ditanya sih? Selain Yoyo Padi ada lagi gak? Selain Yoyo Padi, gue suka Eno. Wih, Eno NTRL ya? Iya, NTRL. Kenapa tuh? Dia kan cepet tuh. Lo salah satu drummer yang teknik apa yang cepet nih, yang asal kenceng gitu? Gue lebih ke ngenakin sendiri aja gitu. Lebih ke teknik berarti ya? Iya. Teknik ya? Kalau disuruh main kenceng, awak ketinggalan. Kalau sekarang mungkin iya ya gitu ya? Iya. Itulah perjalanan hero yang mengenal drum gitu ya, alat musik ya. Nah kalau masuk ke SMK gitu ya, STM, pokoknya masa-masa remaja lah kita. Kan ada pepatah bilang ya, masa-masa paling indah masa-masa di sekolah. Ya sih, ya kan? Ya kan, Ray? Gue sekolahnya juga madol mulu. Kalau di remaja itu kan lu lagi aktif. Gue yakin lu lagi aktif-aktifnya ikut festival tuh. Lagi zaman sekolah ya? Zaman sekolah bisa dibilang sih nggak terlalu. Belum terlalu ya? Belum terlalu. Setelah selesai sekolah berarti ya? Selesai sekolah.
kita ngomongin festival, parade festival. Festival lah yang dilombain mah ya. Iya. Kejadian yang nggak bakal lu lupa tuh, yang unik tuh ketika lu festival apa? Ray? Ada nggak kira-kira? Apa ya? Ada. Gue pernah ngikut salah satu festival di Senayan. Oke. Waktu itu masuk TV juga, TVRI, oke. TVRI. Kita udah bener-bener mateng yo. Oke. Intinya band gue udah mateng lah. Vokalis gue tiba-tiba nggak bisa ikut. Wah lu. Terus? Jadi? Ya berasa hancur aja gue. Ya kurang satu kan, Kurang minus lah satu. gitu ya. Tapi tetap jalan. Jalan dong. Tadinya pas gue jalan kan, naik kereta sampai sana Senayan. Gue udah down duluan karena apa? Nggak ada vokal. Oh, Tiba-tiba dapat kabar vokal nggak bisa ngikut kan. Akhirnya udah rusuh lah pokoknya sama anak-anak juga. jantungnya ya kan? Iya kan. Iya. Tunggu gimana nih? Sebelum gue naik ada satu band drummernya dia habis kecelakaan kayaknya. Oke. Kakinya masih pakai Gip. Dia mainnya. Nah. Masa iya sih gue kalah sama dia kan. Oke, itu jadi inian lu tuh ya? Jadi apa sih? Perbandingan ya, penyemangat lah ya. Semangat. Udahlah, gaskan aja gue bilang. Maksudnya gaskannya gimana? Iya, dengan gue main drum sambil gue nyanyi. Wah gila. Waktu King Bim dong ya? Waktu itu kan itu apa? Festivalnya itu lagu sendiri. Oh, Lagu oke, sendiri. lagu ciptaan. Pas kebenaran yang dimasukin tuh lagu ciptaan gua. 2 berarti, 1 apa 2? 2, cuma satunya lagu bebas lah. Lu bebas. Lagu bebas. Dua-duanya lu yang nyanyi tuh ya? Iya, dua-duanya gue yang nyanyi Lalu? sambil main drum. Coba bayangin. Nggak bisa sih gue bayangin itu gila. Bim aja masih dibantu sama kakak loh gitu. Nggak pernah ada jadi vokalis tunggal gitu ya? Sambil main drum. Sempet nyerah sebenarnya itu, cuma gua karena gue ngelihat band sebelum gua tuh kan ya dengan kondisi seperti itu dia masih bisa jalan kan. Masa iya sih kita yang masih pada sehat ya kan bisa berdiri, masa yang nggak bisa jalan gitu dengan nggak adanya vokal sekalipun. Ya alhamdulillah sih jalan. Acara apa sih itu? TVRI itu? TVRI apa ya, pencarian bakat gitu sih, kayak band-band baru. Lu gitu. wakilin daerah gitu? Oke, bawa pulang apa lu? Bawa pulang apa ya? Nggak bawa apa-apa sih. Bawa cerita ya? Bawa cerita doang. Tapi oke lah, itu kan jadi apa sih perjalanan lu Roy gitu. Paling tidak lu udah ngewakilin daerah lu kan. Cuman band lu doang apa ada lagi tuh Roy? Ada temen-temen band di daerah lu nih. Daerah situ ya ada 3 band. Oh, ada 3 waktu band. itu 3 band yang ikut. Yang Perwakilan lah. yang naik podium anak-anak sana semua. Nggak ada satu. Nggak ada satupun. Iya. Tapi paling tidak jadi cerita lah Roy. Iya. Ini kayak gini kan lu bisa ceritain gitu ya. Udah lu ceritain belum ke anak-anak nih? Anak-anak siapa? Anak-anak lu lah. Masa anak-anak? Anak-anakku belum gue ceritain. Belum ya, nanti Iya, bakal cerita. nantilah ada waktunya. Asik. Sini. Asik ya kan. Sama bini dijepret. Banyak ngomong lu anjing. Aduh, Roy. Tapi jujur gue baru tahu, gue baru denger nih lu pernah ikut-ikut gitu. Iya itu Ikut gokil. apaan? Enggak itu gokil sih, Roy. Lu tiba-tiba dikabarin vokalis nggak bisa, wah gila jantung tuh ya kan. Iyalah. Kan kita pernah ngeband bareng ya. Iya. Cerita ini gue nggak tahu. Cerita ini nih. Kalau ngeband bareng tuh memang lu kadang-kadang Iya, memang waktu itu kita kayaknya belum ketemu. Iya. Belum ketemu. Udah kenal cuman belum gabung aja.
Kalau ngeband sama ini ngeband sama Hero ini, kita mau ikut festival. Sebulan kita punya waktu buat latihan. Latihan setiap minggu Roy ya. Maksudnya seminggu sekali lah gitu latihan. Berarti kan 4 kali harusnya itu latihan. 1, 2, 3 itu berantakan. Dia megang apa, gue megang apa. Bener gak begitu? Bener. Bodoh amat ya kan. Nah, latihan mau terakhir itu baru Roy kita serius Roy ya. Iya, bener. Emang Rata-rata begitu sih. Rata-rata begitu ya. Biar Betul. lincah aja gitu, Iya. biar enak. Lu masih inget? Apa tuh? Ingat apa tuh? Iya, kita latihan di mana? Ada dong. Ada. Om, janganlah disebut. Roy. Bapaknya Emon itu. Bapaknya ya? Emon, bapaknya Emon. Mon, golep, beging gua, bendot nih, gua malam ini gua ngobrol sama Heroy gitu ya. Pastinya di view yang berbeda nih gitu ya. Iya. Doi tadi sempat nge-break. Katanya lebih-lebih dari festival gitu, wah kacau nih.